Hari ini kita akan belajar yang menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang bahagia. Saudara mau punya keluarga yang bahagia? Kita akan bicara apa yang jadi pondasinya. Kenapa? Karena membangun keluarga yang bahagia ternyata nggak terjadi begitu saja. A wedding is a day. A marriage is a lifetime. Pernikahan itu bukan soal berapa megah, berapa hebat pestanya. Pesta itu cuma 1 hari. Tapi pernikahan itu seumur hidup. Pernikahan tidak dibangun di atas dasar event, tapi komitmen seumur hidup. Sebesar apapun eventnya, atau sesederhana pun eventnya tidak mempengaruhi nilai pernikahan kita. Kenapa? Yang mempengaruhi adalah komitmen. Komitmen buat apa? Komitmen untuk kita melakukan firman Tuhan. Minggu lalu sudah dibahas dari Efesus 5. Komitmen apa? Komitmen untuk selalu mengucap syukur dalam pernikahan kita. Masih bisa gak kita mengucap syukur dalam pernikahan kita? Masih bisa gak kita berdoa, Tuhan thank you buat suami saya. Tuhan thank you buat istri saya. Tuhan thank you buat anak-anak saya. Tuhan thank you buat orang tua saya. Ayat 21 dibilang apa? Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bisa gak kita saling mengutamakan orang lain? Saling merendahkan diri bicara apa? Kamu lebih tinggi dari saya. Kamu lebih utama dari saya. Paulus di Efesus kasih 3 ayat buat istri. Memang yang awal Paulus nyuruh istri duluan. Paulus kasih 3 ayat buat istri. Tapi buat suami Paulus kasih 8 ayat buat suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bisa gak kita sebagai suami, kita komit gini, saya akan serahkan diri saya untuk kamu. Saya akan berikan yang terbaik buat kamu. Bukan yang menurut saya baik. Dan di ayat 33 bilang apa? Bagaimanapun kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini komitmen yang harus kita bawa sepanjang hidup kita dalam pernikahan. Gampang gak? Saya jawab, gampang kalau semuanya lagi berjalan baik. Tapi masalahnya kehidupan pernikahan kita gak semuanya selalu baik, betul? Ada konflik, ada ego, ada keinginan. Waktu kondisi yang sebelah sini yang terjadi, gampang gak? Bisa gak kita masih mengasihi waktu kita lagi berantem? Saudara, coba ingat-ingat lagi. Siapa orang yang paling ngeselin di dunia ini? Orang yang hidup bersama kita. Siapa orang yang paling banyak bikin kita luka? Orang yang ada di sebelah kita. Gak percaya? Saya akan kasih contoh. Istri saya udah senyum-senyum gitu ya. Dia tahu ini contohnya apa, saya gak minta izin. Kalau minta izin bisa di-cancel khotbah saya hari ini. Kamar mandi. Saya dari kecil selalu punya rumah, di rumah saya sama orang tua, kamar mandi itu gak ada kamar mandi basah dan kering. Kenapa? Karena kita pakai bak, mandi itu dan yang buat pup itu ya satu tempat. Artinya semua basah. Betul? Waktu saya menikah dengan istri saya punya kebiasaan yang beda apa? Ada kamar mandi kering dan ada kamar mandi basah. Disekat. Saya hidup sebelum menikah dengan istri saya menikah umur 28, 29, 28 tahun buat saya kamar mandi esensinya adalah tempat basah. Saya basahin semuanya, lalu dia masuk ngomel. Saudara, penggunaan kamar mandi aja bisa masalah. Baru satu. Yang kedua, bagaimana cara pakai anduk? Saya pakai anduk, yang penting sebagian besar air itu menghilang dari tubuh saya. Waktu kami menikah, kami satu kamar mandi betul ya. Saya keluar dari kamar mandi pakai anduk. Lalu istri saya bilang gini, kok andukannya gak kering? Gak kering apanya? Dia bisa gini loh, nih masih basah. Dia tunjuk butiran-butiran air di tubuh saya satu persatu. Masih basah. Cuman berapa sih? Toh yang lain kan kering. Saudara, ditunjuk begitu,
sekali 2 kali oke. Tapi saudara bayangin, saya mandi tuh sehari 2 kali. Kalau terus menerus begitu, kesel. Saya cuma mau bilang gini, saudara tahu saya menikah 15 Maret 2015. Sampai hari kemarin 3.294 hari. Saya pakai kamar mandi 2 kali sehari. Ada 3 jenis kejadian untuk kamar mandi. Artinya ada 19.740 kali masalah kami di kamar mandi. Kalau orang cermat hitungan ya. Saya cuma mau ngasih tahu gini, buat dia kesel nggak? Kesel loh. Ini orang pakai kamar mandi, gak ada bertobat-bertobatnya loh. Saudara ngajarin sesuatu sama teman saudara 3 kali udah kesel. Lu dikajarin sekali, 2 kali, 3 kali, yang terakhir apa? Gimana lu deh? Kesel nggak? Kesel. Luka nggak? Luka loh. Lama-lama hati kita jadi keras. Lama-lama kita jadi skeptis. Di lain sisi, orang yang dituduh nggak bener ini juga kesel. Setiap selesai mandi, selesai pakai kamar mandi, merasa tertuduh. Satu kejadian yang sama bisa bikin luka buat 2 belah pihak. Ini baru kamar mandi loh. Ini juga berlaku buat orang tua sama anak, buat sama rekan kerja, rekan pelayanan. Cuma saya mau bilang gini, hati yang luka bukan pondasi yang benar untuk bangun home sweet home dalam hidup saudara. Kenapa? Waktu kita luka, kita hanya akan menyakiti. Kita hanya akan balas dendam. Dan saudara tahu, kehidupan yang seperti ini akan jadi penderitaan. Saudara, Ibrani bilang apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya bilang gini, akar pahit gak terjadi cuma di luar. Kenapa? Gesekan kita yang paling banyak ada di rumah. Saudara di luar gak peduli kan, saudara ketemu sama sahabat saudara gak peduli dia narik baju kayak apa. Tapi kalau suami saudara yang melakukannya, saudara akan pahit lama-lama. Dan waktu akar pahit itu kita biarkan berkembang, apa yang terjadi? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kerusuhan itu bukan berarti kita bikin demo lalu bakar-bakar, enggak. Dibilang apa? Dia akan membuat masalah buat kamu ya, di bahasa Inggris. Dibilang apa? Trouble you. Dia akan mengganggu saudara. Dia akan membuat masalah terutama dalam hidup saudara. Yang kedua, akan mulai mencemarkan banyak orang. Yang paling dekat kita cemarkan siapa? Buat yang punya anak, yang paling dekat kita cemarkan anak kita. Lihat bapak lu tuh, gak bener. Jangan kayak mamah ya nanti kalau udah gede. Itu pahit yang dicemarkan, anak gak tahu apa-apa pak. Anak gak ngerti apa-apa, tapi waktu anaknya dengar, oh mama saya gak bener. Oh papa saya gak bertanggung jawab. Itu mulai jadi image. Dan akhirnya apa? Anak akan pahit sama orang tuanya. Pikiran kita akan mulai dikuasai sama kebencian. Mulainya pikiran. Lalu lama-lama ada yang mulai ke perkataan. Lama-lama perbuatan. Perbuatannya apa? Yang penting gue nyakitin lu. Jangan pulang malam ya. Oh kamu gak suka saya pulang malam? Kesempatan saya pulang malam. Kenapa? Saya mau nyakitin kamu. Nah, sadar yuk. Waktu itu mulai ada di kita, sadar yuk. Sebenarnya kita lagi menumbuhkan akar pahit di situ. Dan saudara tahu, di satu titik itu akan jadi no turning back. Satu titik pernikahan kita akan ada di mana tidak bisa dikembalikan lagi. Sebelum nyampe sana, yuk sadar yuk. Ini ada yang lagi nggak beres loh. Terus gimana? Mulai dengan konseling. Sama pemimpin asisi saudara konseling. Kenapa?
Karena kita butuh pertolongan. Kita tahu ada yang aneh. Kok pernikahan saya kayak gini ya? Kayaknya harusnya gak begini ya. Nah itu tuh sense yang Tuhan kasih. Saya percaya itu dari Roh Kudus tuh gini. Mulai cari pertolongan yuk. Efesus 4 ayat 31 dibilang apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Kalau ada kepahitan, mungkin saudara, saya gak kepahitan sama suami saya, sama istri saya. Tapi kan geram ada ya. Geram tuh mulai dari tadi. Habis makan, gak dibawa ke belakang. Habis makan, disimpan di situ. Kemarahan, mulai marah. Mulai ada pertikaian. Dan biasanya akhirnya apa? Fitnah. Kenapa? Karena kita cerita ke teman kita. Suami gue mah gak benar pisan. Gak pernah perhatian, dia nganggap gue pembantu. Dari mana? Cuman gara-gara lupa nyimpen piring, fitnahnya apa? Nganggap saya pembantu. Waktu itu ada mulai firman Tuhan apa? Buang. Kenapa? Karena itu menyebabkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian sama seperti menumpuk bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Waktu ini gak diberesin, itu akan meledakkan semua apa yang kamu bangun selama ini. Termasuk meledakkan hidup kita sendiri. Makanya memendam dendam tidak membuat Anda kuat. Itu membuat Anda pahit. Waktu kita kegeraman itu kita simpan, kemarahan itu kita simpan, itu bukan berarti kamu kuat, bukan. Itu cuma membuat kamu pahit. Mengampuni tidak membuat Anda lemah, itu membebaskan diri Anda. Kenapa? Yang sakit itu adalah biasanya yang nyimpan pahit, bukan yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang orangnya mah gak sadar. Apalagi kalau orang-orang yang cuek, yang lempeng, task oriented kayak saya emang gak sadar kadang-kadang. Istri saya mendem aja terus. Jadi waktu kita gagal mengampuni, itu membuat kita hidup dalam tempurung penderitaan. Yang orangnya belum tentu nyadar. Makanya di ayat 32 gini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi buat saya, pondasi untuk kita punya komitmen lifetime itu apa? Mengampuni dan terus mengampuni. Kalau istri saya gagal mengampuni saya soal kamar mandi 19.000 kali, saudara gak bisa lihat saya bareng hari ini. Mengampuni itu bukan cuma soal yang besar. Mengampuni bukan soal yang spektakuler. Mengampuni itu mulai dari hal yang kecil. Jadi mengampuni itu apa? Memberikan kasih dalam bentuk pengampunan dengan gratis. Jadi mengampuni harus nunggu orangnya minta maaf enggak? Enggak. Kalau nunggu orangnya minta maaf enggak gratis namanya. Mengampuni harus nunggu orangnya berubah enggak? Enggak. Kalau nunggu orangnya berubah enggak gratis namanya. Karena Tuhan juga mati buat kita waktu kita masih salah. Tuhan disalib buat kita waktu kita belum minta maaf. Roma 5 ayat 8 dibilang apa? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan juga mati buat kita, gak nunggu kita minta ampun tuh. Kadang-kadang saya juga gak minta maaf sama Tuhan. Kadang-kadang saya gak sadar saya berdosa. Tapi Tuhan tetap ampuni gak? Tetap ampuni. Bahkan di ayat yang 10 dibilang apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Waktu kita belum terima pun dia damaikan. Apalagi sekarang saya anak Allah. Pasti diselamatin. Sadarin ini, baru kita bisa punya pondasi yang benar. Baru hati kita bisa siap untuk berkomitmen sama pasangan seumur hidup. Tanpa ini, kita hanya akan menyimpan. Dan suatu kali,
kita ledakan dalam rumah tangga kita. Mengampuni itu menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Kenapa? Katanya kan mau jadi seperti Kristus. Kristus itu penuh kasih dan pengampunan. Kristus tuh menerima kita gak ada syaratnya loh. Kalau saudara peduli sama hubunganmu, minta maaf. Belajar minta maaf. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang enggak. Tapi ini soal gini, saya menghargai hubungan kita. Dan mungkin kata maaf saya bisa membantu kamu untuk pulih dan mengampuni. Yuk, bangun ini untuk jadi habit. Saudara, kuncinya apa? Rasakan Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengenal kasih Tuhan, kita bisa menyebarkan kasih itu sama pasangan kita, sama keluarga kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kadang-kadang kita mau bilang gini ya, Tuhan gak sanggup gua ngampunin orang kayak gini. Tuhan udah berapa kali saya ngampunin dia gak berubah-berubah. Tapi Tuhan mau bilang gini, waktu kasih itu di dalam kita, dia bilang apa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, kita gak ngeh kuasa Tuhan dalam kita. Kita gak ngeh betapa kasih Tuhan itu besar di dalam kita. Kuncinya apa? Izinkan kasih itu yang bekerja. Izinkan kuasa itu keluar dalam hidup kita. Caranya apa? Taat. Waktu diingetin minta maaf, geter. Banyak pikiran, kalau dia gak ngampunin saya gimana? Kalau dia makin gede kepala gimana? Kalau dia makin nginjek-nginjek saya gimana? Pikirannya muter terus. Tapi gimana cara kita izinkan kuasa itu keluar? Taat. Waktu saya minta maaf, saya yang dibebaskan. Saya yang keluar dari penderitaan itu. Selesai. Masalah itu selesai di hati saya. Gak peduli apa yang dia omong, gak peduli gimana responnya. Izinkan kuasa Tuhan bekerja lebih dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.